Tapi sesungguhnya siapa yang goblok? Mari kita lihat. Saya akan jelaskan Anda. Siapa yang goblok di dalam kasus ini, saudara-saudara? Saya dan saudara orang percaya yang masih mempertahankan iman, yang masih menjunjung tinggi Yesus Kristus, yang masih menyembah Dia sebagai pusat penyembahan, yang masih memberitakan Dia sebagai pusat pemberitaan, ataukah Yahya Waloni yang sudah tinggalkan Kristen, lalu sekarang menghina, merendahkan kita? Siapa yang goblok? Begini, hal pertama yang saya mau bagi ialah saya mau kontraskan antara perkataan Yahya Waloni tentang kita dan perkataan Allah tentang kita. Yahya Waloni bilang kita goblok, tapi Bapa di sorga melalui Yesus mengatakan apa? Kalau Anda menerima Yesus di Yohanes 1 ayat 12 itu, kalau kamu menerima Yesus, kamu adalah anak Allah. Sebab Yohanes 1 ayat 12 dengan jelas berbunyi, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Siapa itu? Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Ingat ya, Allah bilang kita anak Allah. Yahya bilang kita goblok. Sekarang saudara, hidup kita ditentukan oleh perkataan siapa? Yahya Waloni atau Tuhan Allah? Sebagai anak Allah, di dalam Roma 8 ayat 17, Tuhan mengingatkan kita, kalau memang kita anak Allah, saudara-saudara, kita ini adalah ahli waris kerajaan Allah. Makanya ketika Paulus menuliskan kepada jemaat di Roma, Rasul Paulus berkata, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya apa? Orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama Kristus. Jadi kekasih-kekasih Allah, Anda lemah kan? Ketika Yahya Waloni mengatakan goblok kamu, sedangkan Tuhan Allah berkata kamu anakku. Kitab apa yang kau baca? Rangkuman daripada kitab Nabi, syair Nabi, kitab Rasul, dan kitab terakhir Musa di Bukit Tursina. Apa namanya? Tenah Torah Nebiim Ketubim. Dibaca kitab, campurkan jadi satu. Nebiim Ketubim campurkan jadi satu. Sekarang yang dipegang Yahudi adalah Talmud. Yang perjanjian lama Kristen pakai itu adalah adopsi dari kita orang Israel. Itu bukan kitab Kristen, kita nggak pakai itu karena ada sunat di dalam. Kalau dia ikuti itu, berarti dia harus disunat. Dia nggak ikuti. Kita umroh, dia juga ikut pergi ke apa? Ke Yerusalem. Sampai di sana, ya Nasrani najasa. Kata Yahudi Nasrani najis. Dia baku baptis di Sungai Yordan. Dia turun ke Sungai Yordan. Sungai Yordan itu berlumut. Yahudi bilang itu goblok semua sana saling baptis. Yahudi tidak dibaptis. Anak umur 8 hari Yahudi disunat. Bahkan agama Yahudi sampai hari ini masih memegang prinsip rajam. 3 hukum rajam di Israel. Ketemu anjing rajam dengan batu, ketemu orang tukar rajam dengan batu, ketemu wanita berzina, perempuan hamil tanpa suami rajam dengan batu. Makanya Maria mau dirajam dengan batu waktu itu. Begitu mau rajam, anak ini bicara dari ayunan. Qala inni Abdullahi atani alkitab wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu awsani bi sholati wa zakati. Manuntu ayah. Kaget Yahudi. Masa anak baru lahir, baru 1 menit potong busa sudah bisa bicara. Yahudi buka kitabnya. Masya Allah, ternyata yang disampaikan ini adalah firman. Bangkitlah hai orang Kristen. Jangan mau dilemahkan oleh perkataan Yahya Waloni, saudara-saudara. Siapa Yahya dan siapa Tuhan? Tuhanmu mengasihi engkau. Saya sedang mengkontraskan antara Tuhan yang bukan pendusta dan Yahya yang pendusta. Anda punya iman tergantung siapa. Jadi maksud saya begini, saya mengkontraskan. Nah, bagaimana seorang pendusta mengatakan kita goblok, sedangkan Allah yang tidak berdusta begitu memuliakan kita yang terima Yesus. Maka itu hal yang pertama, Anda buat kesimpulan sendiri. Siapa yang goblok? Saudara dengar baik-baik. Kita ini ada penebus. Kita ini ada penyelamat yang jelas-jelas menjamin keselamatan saya dan saudara. Ya, Dia sudah membayar dosa-dosa kita. Dosa kita ini terlalu banyak, saudara-saudara. Harga 1 nyawa itu terlalu mahal. Lalu yang bisa bayar siapa? Allah sendiri. Mau cari di mana manusia bisa bayar? Maka Allah sendiri menjelma menjadi manusia di dalam Yesus Kristus Tuhan, dan oleh darahnya
dia bayar kita. Makanya Petrus dalam 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19 di sana dijelaskan bahwa sekalipun kita orang berdosa, tapi darah Yesus telah membayar kita dengan lunas. Petrus berkata, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas. Perak, emas, mutiara, intan, berlian tidak bisa bayar satu nyawa. Lalu harus bayar pakai apa? Ayat 19 mengatakan, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Saudara-saudara, dengar baik-baik. Kita diselamatkan begitu cuma-cuma. Tiba-tiba Yahya bilang, ayo ikut dia, menyerah saja. Masalahnya Yahya, kamu ini jadi pendeta katanya dulu. Masa kamu tidak tahu ayat-ayat yang saya baca ini? Maka dalam 1 Korintus 6 ayat 20, seberdosa apapun Anda, kalau Anda mau bertobat sungguh-sungguh, terima Yesus, Alkitab berkata dengan jelas, kamu punya hutang tuh lunas. Makanya dalam 1 Korintus 6 ayat 20 dikatakan, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Nah, saudara-saudara, sekarang kita yang dibayar lunas ini, suruh ikut dia yang mengatakan bahwa dia tidak ada juru selamat. Dia harus kasih selamat dirinya sendiri. Ada penebus kok, keluar, usaha sendiri. Emangnya kita bisa selamat dengan usaha sendiri? Kita omong kosong Kristen. Di dalam Al-Quran itu ada Injil, ada Taurat, ada Zabur, ada semua kumpulan rangkuman dari seluruh kitab para nabi. Itu namanya Al-Quran. Sifatnya apa? Universal. Hudan linnasi wa bainati minal huda wal furqan. Pembeda antara hak dan batil. Nah, kalau dia bertindak sebagai pembeda antara hak dan batil, berarti dakwah kita harus hitam putih, bukan abu-abu. Begitu disunat, terungkaplah ayat tadi dari mulut Nabi Isa alaihissalam. As-Saff 61 ayat yang ke-6, surat 61. Sudah datang Al-Quran. Al-Quran sudah datang. Buktinya sampai sekarang ayat itu masih ada. Itulah Injil. Itulah Injil. Termasuk surat Maryam, itulah Injil. Kok Bapak Ibu selama ini? Tadi Isa bilang, Ausoni bi sholati wa zakati. Madum tu ayat. Kemana aku pergi, Allah memerintahkanku mendirikan sholat, wa zakati, dan membayar zakat. Madum tu ayat. Sepanjang usia hidupku. Umur berapa Isa diangkat? Umur 35 tahun. Waktu Isa bilang dia sholat, dia bayar zakat. Pertanyaannya kepada ibu bapak, dia orang Islam atau Kristen? Dia orang kafir atau mukmin? Kenapa selama ini ibu bapak menganggap Kristen itu Isa? Ini kasih sayang. Kalau saya sampaikan kafir itu masuk neraka, itu karena saya sayang. Dia mau sakit hati silakan. Dan tidak semua juga saya ajak. Kalau semua siapa nanti di neraka, kan begitu. Itu, ya. Berkasih sayang kepada sesama asyidau alal kufar, keras dengan kafir. Asyidau alal kufar, keras dengan kafir. Keras bukan dibunuh, tapi kasih tahu, pendeta kau masuk neraka, pastor kau masuk neraka, kecuali masuk Islam. Tadi saya ceramah di pusat penerbangan angkatan laut juga begitu. Yang Kristen ini kalau mati neraka semua.